Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Christian Kencana, berasal dari Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan ini, saya akan membahas suatu artikel dengan judul The Design of Philosophy of the DARPA Internet Protocols. Artikel ini berisi bagaimana sih sejarah pembentukan dari internet yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat pada zamannya. Pembahasannya itu bagaimana sih sejarah pembentukan protokol internet, teknik pengembangan protokol internet, tujuan dasar dari dan lanjutan dari protokol internet, bagaimana internet dapat bertahan dari kegagalannya. Di sini saya akan menambahkan jenis jaringannya, lalu topologi jaringannya, datagram, TCP, dan kesimpulannya. Sejarah pembentukan internet ini yaitu menciptakan jaringan komunikasi dalam urusan nuklir. Seperti yang kita tahu, pada zaman itu di tahun 1980-an, 1960-an ini kita masih concern namanya itu atas perang nuklir. Bukan perang nuklir, perang dingin. Nah, di sini setiap negara itu, nggak semua tapi hampir negara-negara besar ini menciptakan nuklir. Jadi karena takut terjadi perang yang sangat besar, karena perang dingin sedang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, maka pemerintah Amerika Serikat ini concern dalam urusan itu. Jadi setiap negara bagian di sana mempunyai pertahanannya sendiri dengan cara membuat jaringan komunikasinya, yaitu dengan urusan perinternetan ini, protokol ini. Nah, dan ini merupakan hasil proyek penelitian oleh DARPA, yaitu Department Defense Advanced Research Project Agency. Jadi dia yang mendanai hasil proyek penelitian jaringan komunikasi ini. Yaitu yang ketiga, pembentukan ARPANET ini disebut sebagai yang dikerjakan oleh DARPA ini akan membentuk sebuah namanya ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, yaitu tim yang disediakan dengan konsep dia akan membuat jaringan-jaringan protokol yang dimana tuh konsepnya itu TCP IP. Nanti dijelaskan di materi berikutnya, dan ini akan merubah cikal bakal internet di seluruh dunia. Nah, teknik pengembangannya ini ada dua, packet switching dan layering arsitektur. Yaitu kalau packet switching ini dia di dalam suatu server ini akan berusaha membagi-bagi data, membagi-bagi komunikasi data ke setiap komputer yang ada. Lalu dia akan menjaga alur komunikasinya itu agar tetap aman. Dan komputer yang menerima komunikasi data itu, dia akan membagi lagi ke jaringan yang utama dan berusaha jaringan utama ini dapat menerima komunikasi dari komputer lain. Jadi sebenarnya konsep ini saling ngebagi gitu. Nah, di sini juga dia di dalam packet switching ini dia membentuk konsepnya itu layer arsitektur. Di sini layer arsitektur ini bukan artinya adalah software ya. Ini network layering arsitektur. Jadi yang dengan konsep metode TCP/IP model layer ini, dia ini layernya ada 4. Yang pertama application layer. Itu bagaimana sih ini dapat bekerja, layer ini dapat bekerja kepada layer-layer lainnya. Nah, transport layer ini bagaimana layer ini dapat mengangkut layer-layer sebelumnya dan sesudahnya dan layer-layer berikutnya. Internet layer ini adalah ya bagaimana layer ini dapat
mengkomunikasikan setiap layer yang berjalan. Dan network interface layer ini adalah bagaimana sih layer ini dapat dijalankan di dalam sebuah interface, di dalam setiap layernya. Tujuan dasarnya itu sih sebenarnya memberikan layanan internet. Karena seperti kita tahu di 1960-an itu layanan internet ini hanya ditujukan khusus dalam hal kemiliteran. Dan ini karena konsepnya ini adalah harus setiap tempat ada, banyak tempat ada, jadi harus pengembangannya ini harus harus banyak, harus masif. Tujuan lanjutnya ini komunikasi pengiriman data harus tetap berjalan sekalipun bagaimana itu jaringan tersebut bakalan hilang. Maksudnya seperti ini. Misalnya komunikasi pengiriman ini antar dua jaringan, kalau misalnya jaringan tersebut salah satunya nggak berjalan, maka komunikasi ini harus tetap berjalan. Makanya inilah layer-layer ini yang dapat bekerja. Arsitektur jaringannya ini harus benar-benar baik. Nah, internet juga protokol ini harus mendukung berbagai jaringan. Mau jaringannya yang benar-benar istilahnya jelek atau jaringannya benar-benar bagus, nah itu harus tetap berjalan, harus mendukung. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, arsitektur ini harus mendukung jaringannya. Dalam arti, kalau misalnya arsitektur ini nggak bagus, nggak bisa ngedukung jaringannya, maka bisa dikatakan protokol internet ini adalah gagal atau kesalahan. Nah, arsitektur juga sekalipun konsepnya adalah dasar, tapi ini harus membutuhkan pengelolaan sumber dayanya yang benar. Dan sekalipun ini haruslah dalam arti arsitektur ini hemat. Karena seperti yang kita tahu, proyek itu adalah hal yang sangat mahal tentunya. Nah, lalu bagaimana sih internet bisa bertahan dari kegagalan? Yaitu seperti yang kita tahu sebelumnya tadi, dua jaringan komunikasi itu berbeda. Komunikasi berbeda ini istilah kata lainnya itu tempat A dan tempat B itu dapat terganggu. Misalnya A yang terganggu, B-nya enggak. Nah, ini adalah kesalahan yang dimana arsitekturnya ini yang bisa dikatakan salah. Nah, disinilah internet ini dapat bertahan karena layer tersebut. Distribusi sender dan receiver. Nah, ini kita tahu setiap jaringan mempunyai sender dan receiver, ngirim dan nerima. Nah, di sini kalau distribusinya benar, nggak salah, maka internet ini bisa berjalan. Nah, yang ketiga, arsitektur jaringannya. Ini adalah hal yang benar-benar penting. Sekalipun arsitektur ini nggak bisa ngebangun, seenggaknya arsitektur ini sesuai dengan rencananya. Yaitu 4, memenuhi jalur fisiknya. Seperti yang kita tahu yang jelas, pemenuhan jalur fisik alatnya itu adalah hal yang benar-benar penting juga sebenarnya. Tepat dan sesuai. Kalau misalnya kita berkomunikasi harus sesuai, tepat sasaran, dan sesuai dengan apa yang dikomunikasikan. Nah, jenis jaringan ini adalah tambahan. LAN itu ya local area network, itu ya berjalan di satu area, satu tempat. Metropolitan berjalan di area perkotaan. WAN itu berjalan di area negara, suatu negara. PAN itu person, dia di antar dua perangkat, misalnya CPU dengan printer. Kampus area network itu berjalan di setiap kampus-kampus. Internet berjalan dengan luas di seluruh dunia. VPN, virtual private network, berjalan dengan secara pribadi atau private di dalam jaringan. Topologi jaringannya nggak perlu saya jelasin, ini umum, tapi yang sering dipakai itu topologi tree dan star.
topologi ini yang bagaimana sih jaringan ini dapat berjalan. Kalau di Google banyak gambar-gambarnya. Pokoknya topologi ini membantu dalam hal urusan perangkat dapat berkomunikasi secara fisik. Nah, datagram ini adalah sebuah isi data yang akan diubah menjadi pecahan model data, lalu akan disatukan lagi menjadi paket data yang rapi. Nah, ini bagian dari arsitektur juga. Harus berjalan dengan transportasinya, harus benar. Dengan pengangkutnya, jaringannya itu disesuaikan dengan kebutuhan layanan jaringan datagram ini. Yang kelima, dapat tersimpan di dalam jaringan tentunya. Dan solusi merupakan bagian dari pengangkutan data yang dapat tersusun dan fleksibel dengan rapi. Nah, selanjutnya TCP, protokol utama sebuah jaringannya, bagian dari arsitektur jaringan juga. Dia terbentuk tuh atas dasar sebuah algoritma yang simetris. Dan sebagai pengatur jalan data, perangkat harus saling memenuhi. Sebagai kalau tadi di artikelnya bilang, ini adalah sebagai manajemen buffering. Jadi yang mengelola buffering ini di setiap layernya. Kesimpulannya dari artikel ini sih sebenarnya dia cuma ngejelasin dari dasar pembentukan internet. Tujuannya cuma sederhana, yaitu cuma karena masalah nuklir tadi sebenarnya. Yaitu dia juga artikel bilang nih, dia perangkat dan jaringan tuh harus seimbang sih, fisik dan jalur jaringan tuh harus sama. Melayani juga kebutuhan layanan jaringan. Nah, kalau artikel ini bilang layanan jaringan itu ya harus memenuhi kebutuhannya. Nah, yang kelima ini paket komunikasi. Jadi jaringan ini kan berkomunikasi, tapi juga harus bisa dapat tersimpan dan tersusun kalau di artikel itu bilang. Dan bagi saya nih, artikel ini menjelaskan bahwa protokol internet ini sangat rumit. Karena dia menjelaskan bagaimana nih tadi packet switching ini bisa mengelola layering arsitektur bisa mengelola packet switching. Nah, protokol internet ini dia bilang adalah dasar dari arsitektur jaringan dan layer-layernya. Dan dia bilang nih bahwa bahwa protokol internet ini memang berhasil. Karena dia bilang bisa menggabungkan dua jaringan aja udah bagus. Nah, tapi di sini artikel ini belum bisa memberikan gambaran nyata bahwa gimana sih nih protokol internet ini bisa tersusun atas sebuah arsitektur jaringannya. Di sini sih belum dilihat karena masih bentuknya kata-kata semua ya, paragraf, jadi belum ada gambarnya, jadi belum bisa tahu nih ini bener apa enggak sih artikel ini. Tapi saya yakin artikel ini benar. Nah, selanjutnya ini nanti bakalan ada di tinjauan artikel berikutnya. Tapi di sini artikel ini belum bisa ngasih tahu bagaimana sih perkembangan protokol internet ke depannya. Oke, segitu aja video dari saya. Semoga membantu. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa.